Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara, viral di sosial media bagaimana ada ustadz, katanya ustadz ini suka provokator ya, sehingga ustadz ini ditolak untuk mengadakan pengajian di dalam satu masjid, saudara. Dan ini akan dibahas oleh channel yaitu Bang Rizan ya, saudara ya. Seperti apa videonya? Mari langsung kita simak cuplikan berikut ini. Tolong jangan mancing mas, tolong jangan mancing sampean. Ya, yang penting di belakang aja. Dosakah bersahabat dengan orang kafir? Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Saya lansir berita ini dari CNN Indonesia ya. Pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalama di Masjid As-Salam Purimas Gunung Anyar Surabaya dibubarkan anggota GP Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna atau Banser Kamis tanggal 22. Penolakan tersebut sempat diwarnai kericuhan antara personel Banser bersama GP Ansor Gunung Anyar dengan jemaah Masjid As-Salam Purimas. Ketua PAC GP Ansor Gunung Anyar Asyukun Nahdil mengatakan pihaknya telah mengirim surat penolakan kajian Syafiq Basalama karena beberapa alasan ke pengurus masjid setempat. Pihak Ansor dan Takmir kemudian melakukan mediasi dengan difasilitasi oleh Polsek Gunung Anyar. Singkat cerita, semua pihak pun sepakat pengajian dibatalkan. Nah, jadi dari pihak GP Ansor sudah mengirimkan surat penolakan ini ya. Dan surat itu kabarnya sudah disepakati dari hasil mediasi bersama. Dan mereka sepakat pengajiannya akan dibatalkan. Nah, ini nih yang menjadi masalah di sini. Kita lanjut ya beritanya. Awalnya penolakan, terus kita mediasi di Polsek, kita menemukan kesepakatan, tapi kesepakatan itu dilanggar. Awalnya sepakat bahwa acara ini dibatalkan, ternyata di media sosial mereka masih framing bahwa acara ini tetap berlanjut, ujar Asyikun saat dikonfirmasi. Banser dan GP Ansor Gunung Anyar pun akhirnya mendatangi Masjid As-Salam Purimas, tempat acara itu digelar. Sempat terjadi kericuhan. Ia mengklaim pihaknya pun jadi korban pemukulan. Nah, di sini nih masalahnya ya, ternyata ada kesepakatan yang sudah dilanggar dan mereka tetap melaksanakan pengajian. Sehingga akhirnya Banser dan GP Ansor datang turun langsung ke masjid, tempat pengajian si Ustadz Basalama diadakan, sehingga akhirnya terjadi keributan. Dan kabarnya sempat baku hantam ya teman-teman. Ini ada video yang saya temukan di TikTok ya, mari kita lihat dulu. Tolong jangan mancing mas, tolong jangan mancing sampean. Ya, yang penting di belakang aja. Ini masjid mas, ini masjid. Ini masjid, ini bukan gereja, ini masjid. Ini masjid. Ini bukan gereja. Ya, jadi seperti itu gambaran suasana penolakan itu ya teman-teman, dan mereka sempat cekcok itu di dalam masjid. Dan saya heran ya lihat orang di dalam video ya. Mereka yang ribut tapi kok malah bawa-bawa nama gereja ya. Sorry ya, di gereja itu nggak pernah ribut-ribut seperti itu hanya karena masalah pengajian. Atau kalau dalam bahasa gereja kita mungkin seminar Alkitab ataupun pedalaman Alkitab ya. Nggak ada itu ribut-ribut seperti itu, apalagi sampai baku hantam begitu. Jadi lucu aja kalau di dalam video ini ada orang-orang yang sebut-sebut gereja. Dia bilang ini masjid, ini bukan gereja. Seolah-olah di gereja itu sering ribut seperti itu, padahal nggak ada itu. Asyikun mengatakan pihaknya menolak kajian oleh Syafiq Basalama lantaran si penceramah sudah terindikasi radikal. Sedangkan wilayah Gunung Anyar merupakan lumbung pesantren gudangnya ulama dengan karakter Nahdliyin, katanya. Tak hanya itu, ia mengklaim kajian yang dilakukan Syafiq Basalama dapat menimbulkan konflik di masyarakat dan mengganggu keharmonisan di wilayah Gunung Anyar. Bukan persoalan figurnya, tapi karena persoalan prinsipnya dalam berdakwah, karena dia menghakimi golongan lain, jelasnya.
Menurutnya, kajian atau isi ceramah dari Syafiq Basalamah bertentangan dengan ajaran Al-Sunnah wal Jamaah yang dianut masyarakat Kecamatan Gunung Anyar. Nah, ini salah satu alasannya juga kenapa Banser menolak pengajian Syafiq Basalamah ya. Karena ternyata dia ini terindikasi radikal katanya dan berpotensi mengganggu keharmonisan masyarakat yang ada di wilayah Gunung Anyar dan juga dianggap suka menghakimi golongan lain. Nah, ini yang menarik ya teman-teman. Ternyata Abu Janda juga lewat akun Instagramnya, dia juga menyoroti peristiwa ini, ya, dia menyoroti masalah ini dengan mengupload ada salah satu video dakwah Syafiq Basalamah ya, seperti dalam video ini. Berdosakah bersahabat dengan orang kafir? Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Kita kalau sahabat ya, kalau kita punya kenalan non-muslim, ya karena dia satu kampus, teman kita, nggak masalah, tapi jangan dekat. Lama-kelamaan, tatkala kita melihat perbuatan-perbuatan kekufuran dia, kita jadi biasa. Di captionnya dia menuliskan, lagi rame nih guys, tadi malam pengajian Ustadz ini dibubarkan Banser di Surabaya. Kajian itu Ustadz modelnya kayak gini. Menurut kalian salah nggak materinya kayak gini? Muka saya blur, takut ada yang lagi hamil. Ya, dan ternyata ketika saya baca komentar dari postingannya Abu Janda ini, itu masyarakat mayoritas menanggapi dan memberikan komentar setuju bahwa Ustadz Syafiq Basalamah itu lebih baik pengajiannya dibubarin aja. Karena katanya berpotensi bisa menimbulkan ketidakharmonisan di dalam masyarakat ya. Karena dianggap mengajarkan sesuatu yang ya mungkin bagi mereka dianggap ajaran yang radikal dan suka menghakimi golongan lain ya. Dan apa yang bisa kita pelajari dari kejadian ini teman-teman? Ya semogalah dari kejadian ini mereka itu belajar ya. Kenapa sih dakwah itu harus menyinggung dan menghakimi satu dengan yang lainnya? Kan harusnya dakwah itu membawa kesejukan dan juga kebaikan bagi kehidupan umat gitu ya. Bukan malah memancing keributan. Apalagi ini sesama agama loh gitu ya. Masih satu agama mereka ini. Tapi malah ribut ya. Ya walaupun di satu sisi ya, saya lebih setuju sih dengan Banser ataupun GP Ansor ya, terlepas dari kita berbeda iman dan keyakinan dengan mereka, tapi sebagai orang Kristen saya respect dengan mereka karena mereka ini selektif gitu loh. Di dalam mengundang ataupun di dalam mengizinkan ustadz-ustadz yang akan berdakwah di wilayah mereka, di daerah mereka, demi apa ya? Demi menjaga keharmonisan dalam kehidupan umat beragama di tengah-tengah masyarakat mereka gitu ya. Dan bukan hanya itu, mereka ini juga respect dengan kita sebagai umat Kristen ya. Kalau ada Natal, kalau ada perayaan-perayaan hari raya gerejawi, itu biasanya mereka ikut gitu membantu jaga supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Ini yang membuat saya lebih respect kepada mereka ya. Nah, saudara, itulah dia cuplikan, baru saja kita menyimak cuplikan tadi. Keputusan yang mereka ambil itu sangat tepat ya saudara, karena kita tahu bahwa dari perkataan seorang penceramah, kalau seseorang ulama atau seorang pemimpin itu menyampaikan sesuatu memprovokator, itu akan bisa merusak NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Padahal kita tahu Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walau kita berbeda-beda agama, suku, ras, tetapi kita ini tetap satu, yaitu kita satu tanah air, kita satu bangsa, dilahirkan di bangsa yang sama, yaitu bangsa Indonesia. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia harus menjaga persatuan negara Republik Indonesia ini. Jangan kita mau diprovokator, jangan kita mau dirusak oleh suatu ajaran-ajaran. Kita harus kuat dan teguh. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita dipenuhi oleh damai Tuhan, kita dipenuhi oleh kasih Tuhan. Saudara, kalau saudara diberkati lewat video ini, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Dan isilah di kolom komentar apa yang menjadi komentar saudara, tapi pastikan komentar saudara memberkati, sehingga orang-orang yang melihat video ini mereka diberkati, dan mereka mengatakan bahwa saudara adalah pengikut Kristus yang sejati. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.